Wejangan welas asih, Bapa Guru Agung, Buddha hidup Cikung. Di saat akumulasi keegoisan hati manusia sampai di titik tidak dapat diubah lagi, maka malapetaka atau bencana akan tiba. Akan tetapi jangan lupa bahwa Tao bisa datang karena adanya bencana. Hati manusia menciptakan bencana. Asalkan Tao bisa mengubah hati manusia, maka malapetaka atau bencana secara otomatis ikut berubah. Tao dan bencana sama-sama diturunkan. Tuhan tidak rela semua umat dibinasakan malapetaka, maka menurunkan Tao mengubah hati manusia untuk mengubah bencana. Hati manusia berubah, malapetaka juga ikut berubah. Nah, para murid sekalian, apa yang seharusnya kalian usahakan atau laksanakan? Ada orang mengatakan, tidak ada orang yang bisa menjamin bagaimana takdir situasi langit. Jika hati manusia masih enggan berubah, maka takdir situasi langit juga demikian. Jika hati manusia dapat berubah ke arah kebaikan dan menjadi baik, maka takdir situasi langit tidak akan kita bicarakan saat ini. Setiap saat selalu berubah-ubah, karena hati manusia selalu berubah-ubah dan tidak tetap. Hati manusia dan situasi langit juga mengikuti situasi hati kita. Maka ada pepatah Tiongkok kuno mengatakan, mau mencapai perdamaian dunia harus dimulai dari diri sendiri. Berharap kalian bisa menyatukan kembali hati yang ribuan perubahan. Berbuat hal apapun harus dimulai dengan hati yang tulus. Bolehkah? Malapetaka datang terus-menerus. Menakutkan tidak? Langit sedang menangis. Kalian masih sesat dan linglung. Lihatlah di luar para penagih hutang karma. Ada seberapa banyak sedang menunggu meminta tagihan. Yang seharusnya ditanggung Guru Agung juga sudah ditanggung. Sementara kalian masih mengeluh bahwa membina dan melaksanakan sangat lelah. Apakah itu bukannya sedang mengeluh? Seharusnya kita sadar diri. Guru Agung menanggung sebagian karma para murid, sementara kita masih tidak sadar diri dan masih mengeluh. Paling baik adalah melelahkan hati kalian, lalu memulai kembali, membuka lembaran baru dengan memperbaiki seluruh watak diri demi menghindari raga kalian berbuat kejahatan lagi. Kalian hanya memikirkan kesenangan badan raga sendiri saja. Numpang tanya, badan raga kalian
meminjam kalian berapa tahun? Dalam jangka waktu yang sangat pendek, harus baik-baik menghargai diri sendiri. Janganlah disia-siakan dan rusak dimakan waktu. Marilah cepat kalian bersemangat kembali. Demi anak cucu kita, kerabat, dan seluruh makhluk hidup, marilah kita bersemangat, bersama-sama mengubah kondisi hati ke arah baik untuk mengubah situasi malapetaka. Tidak vegan, sulit terhindar dari malapetaka. Tidak menjaga aturan pantangan, sulit terhindar dari bencana. Jika benar menjaga aturan pantangan, maka badan raga vegetarian, makna tindakan harus bersih. Tidak melakukan pembunuhan hewan. Hati vegetarian, makna watak hati bersih, niat hati bersih. Begitu bencana datang, kita harus mampu menahan atau menanggung. Jika tiada kebajikan, maka sulit meloloskan diri. Maka kenapa para pembina harus membina kebajikan? Jika tiada kebajikan, bagaimana mau menolong umat? Dan malah diri sendiri terkorban sia-sia. Jika benar ingin menangkal atau menanggung bencana, maka hendaklah memiliki kelapangan hati, menganggap bahwa dosa umat adalah dosaku. Apabila umat tidak dapat kembali ke surga, itu semua adalah kesalahanku, karena tidak membimbing mereka dengan baik. Saya tidak hanya menunaikan ikrar sendiri, tetapi juga harus menebus dosa umat. Ketika semua umat sudah kembali ke surga, kurela diriku masih di dunia, rela menjadi orang yang terakhir kembali ke surga, asalkan semua umat bisa kembali ke surga, seperti hati atau ikrar guru suci kita. Akan tetapi, keegoisan hati dan prasangka buruk kalian pun tidak bisa direlakan atau dihilangkan. 7 ikatan perasaan, 6 nafsu keinginan, sedikit pun tidak bisa kalian buang. Ketemu sedikit rintangan saja, kalian sudah kehilangan kepercayaan diri. Terhadap ikrar kalian sendiri pun tidak mampu tunaikan. Apakah bisa meneruskan tekad suci guru dan membantu menunaikan ikrar guru? Tujuh ikatan perasaan, senang, marah, sedih, gembira, cinta, benci, nafsu. 6 nafsu keinginan, melihat, mendengar, mencium bau, mencicipi rasa, sentuhan, dan pikiran. Harus diketahui, tahu dan bencana tidak sepenuhnya diturunkan dari langit, sebagian dari langit, sebagian berasal dari hasil ciptaan manusia.
Dikarenakan hati manusia tidak benar, hati manusia tidak seperti hati orang zaman dulu, polos. Maka dari itu akan tercipta bencana alam dan bencana dari manusia sendiri. Malapetaka dari manusia seperti contoh, hati tidak puas akan kesuksesan orang lain dan bermaksud melakukan kejahatan. Ini disebut bencana dari manusia sendiri. Juga bukan karena langit tidak berwelas asih. Jika manusia tidak ada keserakahan hati, lalu bagaimana bisa terciptanya sedemikian banyak malapetaka dari umat manusia? Saat ini hati para murid harus lebih memiliki kebaikan hati. Gunakan hati langit untuk melakukan hal. Barulah mampu mengubah dunia kembali aman dan tenang, atau tercipta perdamaian dunia. Demikianlah wejangan dari Guru Agung Buddha Hidup Cikung. Semoga bermanfaat. Terima kasih.